Halo, selamat pagi teman-teman. Kembali lagi di channel YouTube saya. Pagi ini tanggal 11 Oktober, hari Selasa. Di Bandar Lampung cuacanya agak mendung, tapi tetap semangat ya. Pada pagi hari ini kita baca Kompas. Yang menjadi headline ada beberapa ya. Ada upaya Bank Indonesia dan BPJPH dalam mengakselerasi sertifikasi halal nasional. Lalu ada cerita pilu keluarga Novita, WNI korban tewas penembakan di Texas. Ini juga sempat kaget ya karena salah sasaran. Lalu ada gas air mata di Stadion Kanjuruhan kadaluarsa, apa dampaknya? Ini kemarin juga sempat jadi trending, apakah yang menyebabkan kematian di Kanjuruhan atau Komnas HAM tadi pagi saya baca menyatakan bahwa yang menjadi penyebab utamanya adalah gas air mata, tetapi masih saling klaim ya. Nanti kita lihat dalam persidangan saja. Oke, di sini juga imbasnya juga Kapolri mutasi Kapolda Jatim, ini imbas dari ke tragedi Kanjuruhan juga ya. Jadi sangat berpengaruh sekali, beberapa petinggi jajaran kepolisian di Jawa Timur dirombak. Mutasi disebut bagian dari alih tugas jabatan dan wilayah penugasan di Polri. Namun sejumlah pihak meyakini mutasi terkait dengan tragedi Stadion Kanjuruhan. Ya, kita doakan aja yang terbaik untuk jajaran kepolisian di Polda Jawa Timur, dan semoga kejadian di Malang tidak terjadi lagi. Oke, lanjut kita bahas yang lain. Kita coba bahas yang WNI tewas di Texas. Ini sangat mengejutkan sekali ya. WNI tewas ditemukan di Texas, kronologi diberondong sampai 100 peluru. Tapi berita yang didapat ini salah sasaran infonya. Jadi WNI ditembak di AS ini usianya baru 25 tahun. WNI ini tinggal di Texas. Setelah penembak di Texas ini terjadi di San Antonio Bexar Country pada Selasa. Novita adalah istri dari Robert Up, Brasil. Jadi sepertinya ini nih suaminya orang Brazil gitu ya. Informasinya korban tertembak beberapa kali di bagian wajah. Novita saat itu sedang mengetik pada pukul 12:30 dini hari waktu setempat di kamar tidurnya. KJRI Houston mengkonfirmasi tewasnya warga negara Indonesia di Texas. Ya, isi berharap ya pemerintah atau kedutaan di Amerika berupaya semaksimal mungkin untuk mendapatkan hukum yang adil untuk keluarga dan untuk keluarga yang ditinggalkan. Tetapi kita juga harus tetap mempercayakan proses hukum kepada pihak kepolisian yang ada di Amerika. Oke. Lanjut kita coba lihat di media Indonesia, harian media Indonesia ya. Kita lihat apa yang sedang trending di media Indonesia. Masih hampir sama dengan Kompas. Kapolda Jawa Timur Irjen Niko dimutasi oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit. Ya, ini mungkin dampak dari kasus di Kanjuruhan tadi ya. Lalu ada gereja-gereja khawatir kedubes Inggris pindah dari Israel ke Yerusalem. Ini kabar dari internasional. Kita skip dulu. Tim gabungan pencari fakta curiga ada yang paksakan pertandingan malam hari. Nah, ini juga sempat menjadi polemik. Kemarin Bapak Erick Thohir menemui Presiden FIFA dan hasilnya ada beberapa poin, yaitu yang ada yang penting sekali, pertandingan tidak boleh dilaksanakan di atas jam 5 sore. Lalu hanya bisa lakukan pertandingan di weekend Sabtu Minggu. Seperti liga-liga besar di dunia juga kita bisa lihat
pertandingannya hanya di weekend gitu, tidak ada di hari weekday, dan jamnya juga tidak terlalu malam gitu. Kalau Indonesia ini kadang ada yang jam 8 baru mulai, jadi selesainya bisa jam 10-an. Tentunya sangat berbahaya sekali ya, karena di aturan FIFA kan kerumunan ini bisa bahaya juga. Transportasi juga kalau malam sudah tidak banyak yang beroperasi gitu. Itu yang dikhawatirkan. Oke, lanjut. Oke. Anies apresiasi umat Hindu ciptakan kedamaian dan terdepan saat pandemi. Wah, ini kalau terkait gubernur DKI yang Anies Baswedan gitu ya, ya kita no komen dulu lah kalau soal Anies ya. Kita lanjut dulu. Oke. Ini menurut polisi gas air mata tidak mematikan, apalagi yang kadaluarsa. Memang mungkin kalau saya cek memang tidak mematikan, cuman kalau terjadi pada saat pertandingan bola sesak kayak gitu, aduh, kayaknya juga ngap juga gitu, bisa napas gitu. Kalau berjumlah banyak kayak kemarin di Kanjuruhan puluhan ribu, mau keluar infonya nggak bisa, pintunya ditutup, nah, itu anak kecil juga bisa kehabisan napas, pengap mungkin ya. Saya juga belum pernah sih kena gas air mata, cuman kalau lihat di film-film itu bisa kayak mengganggu pernapasan gitu sih ya. Lalu di editorial Media Indonesia ada pancarkan keadilan di sidang Sambo. Ini kita berharap pengadilan dapat bekerja secara transparan, tidak ada kontroversi, tidak ada tekanan dari mana-mana, dan bisa mendapatkan keadilan sesuai dengan hukum yang berlaku ya. Oke. Ini juga ada views ya, strategi melawan inflasi, terobosan dan kolaborasi. Inflasi, seperti Bapak Jokowi bilang kemarin bahwa 2023 merupakan tahun yang mungkin gelap atau suram ya. Kita bisa tahu lah, masa sih negara sebesar Inggris ya sekarang resesi, banyak kelaparan. Saya juga kaget itu, padahal Liga Inggris kan liga terbaik di sana gitu. Rakyatnya ada beberapa yang kemarin saya baca pura-pura mengunyah karet, mungkin dikirain biar makan. Harga listrik naik, itu imbas juga perang Ukraina dan Rusia itu sangat berdampak bagi orang-orang Eropa. Karena di sana itu mungkin ya, kalau saya baca itu lebih ke listrik sih penggunaan, nggak penghangat ruangan, untuk masak semua menggunakan listrik. Jadi di sana kalau harga listrik naik juga akan sangat berdampak sekali. Oke. Ini juga ada baca e-paper ya, ada studi makan larut malam bikin cepat lapar di pagi hari. Wah, ini memang kalau dari dunia kesehatan saya lihat juga makan malam terlalu malam itu mungkin tidak baik buat kesehatan. Oke. Robohnya. Oke, mungkin segitu dulu teman-teman untuk berita di pagi hari ini. Kita kembali lagi besok, ada berita apa lagi yang bisa kita sampaikan. Tetap semangat, jaga kesehatan, lalu jalani hari, jangan lupa berdoa. God bless you.